Ya. Baik teman-teman, perhatikan sekali lagi bahwa setiap mubtada pasti ada khobar. Mubtada'nya marfu, khobarnya juga marfu. Sampai ada yang mengharuskan mubtada dan khobarnya mengalami perubahan. Di antara yang menyebabkan perubahan pada mubtada al khobar adalah kana dan inna. Adalah kana dan inna. Ya, kana dan inna. Allahu latifun. Allah maha lembut. Latif. Lembut maksudnya apa ini? Nah, secara pengajaran tauhid, mengurus hambanya dari balik layar sana. Tanpa harus bersentuhan, tanpa harus kita lihat. Itu namanya latif. Ya, lembutnya begitu, soft. Bukan lembut zatnya kayak jelly, bukan. Jadi latif itu soft. Ya, sifat Allah yang latif. Nah, sehingga kalau ada kanallahu latifan. Kanallahu latifan. Latifan. Kenapa? Karena sudah ada kana. Kalau di inna maka innallaha latifun. Teman-teman bisa melihat perubahan. Kanallahu marfu. Lafzul jalalah marfu. Latifan mansub. Innallaha lafzul jalalah mansub. Latifun marfu. Nah, asalnya dua-duanya marfu. Allahu latifun. Dua-duanya marfu. Tapi karena ada kana, maka dia mengalami perubahan. Ya, dua-duanya mengalami perubahan dengan adanya kana dan inna. Ya, kedua-duanya tadi marfu. Allahu lafzul jalalah marfu bid dhammah, latifun juga marfu bid dhammah. Kenapa marfu bid dhammah? Karena dua-duanya mufrad. Dua-duanya mufrad. Kalau kita ganti misalkan kalimatnya adalah al-muslimani, dua orang muslim, ya, latifani, ya kan? Al-muslimani latifani, dua orang muslim lemah lembut. Ini marfu'nya bil alif. Kenapa marfu' bil alif? Karena musanna. Ini pelajaran kita kemarin. Pelajaran kita yang sebelumnya. Tapi kalau kita kasih kana al-muslimani. Kenapa? Karena kana merofakkan isim. Latifani berubah menjadi apa? Latifaini. Latifaini. Ya, latifaini. Ya, teman-teman bisa bisa baca kan tulisan ini. Nah, kalau teman-teman baca alhamdulillah. Ya, lakanal muslimani latifaini karena ada huruf kananya. Sekarang ada huruf inna. Ya, ada huruf huruf inna. Inna al-muslimaini. Kenapa al-muslimaini? Karena dia mansub. Innal muslimaini latifani. Kenapa latifani? Marfu. Karena fungsi inna ini adalah tansibul isma, menasabkan isim, wa turfa'ul khabar, merofakkan khabar. Kana dan inna fungsinya berbalikan, berlawanan. Ya. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa nyambung. Kalau kita rubah, asalnya adalah al-muslimuna latifuna. Dikasih kana menjadi apa? Kanal muslimina.
Kanal muslimuna, kanal muslimuna latifina. Latifina. Nah, jadi dia mengalami perubahan. Kalau inna jadi apa? Inna al-muslimina, innal muslimina latifuna, latifuna. Nah, dia mengalami perubahan. Inna berbalik dari kana. Ya, mudah-mudahan teman bisa melihat ya teman-teman tulisan ini. Itu contoh yang pertama. Kalau mufrad marfu'nya bil dhammah, kalau musanna marfu'nya bil alif, kalau jama' marfu'nya bil waw. Itu tadi ya. Al muslimuna marfu' bil waw. Ya. Marfu'nya bil waw. Al muslimani marfu'nya bil alif. Ya, mudah-mudahan teman semua bisa lihat. Contoh kedua. Muhammadun Rasulullahi. Muhammadun Rasulullah. Muhammadun isim di awal kalimat. Mubtada, udah selesai. Setiap mubtada wajib ada khabar. Mana khabarnya? Rasulun. Khabarnya adalah Rasul. Tuh. Kenapa marfu bid dhammah? Ya karena mufrad. Karena mufrad. Kalau kita ganti misalkan Muhammadani, dua orang Muhammad. Nah, khabarnya apa? Muslimani. Musanna marfu bil alif musanna. Kalau jamak apa? Muhammaduna, Muhammadunya marfu bil waw. Muslimuna marfu'nya juga bil waw selama tidak ada yang mengharuskan dia mengalami perubahan. Kalau ada inna Muhammadina. Ya, muslimuna. Kalau ada kana Muhammaduna muslimina. Jadi mengalami perubahan-perubahan. Nah, bisa kita lihat di contoh kedua, di baris kedua ini mufrad. Ini mufrad yang pertama. Baris kedua ini al-la'ibani mahirani. Dua orang pemain mahirani. Keduanya itu mahir. Ya, marfu bil alif. Marfu bil alif. Ya, sehingga teman-teman bisa lihat al-muslimani salihani. Al-muslimani mahirani. Marfu bil alif karena musanna. Ya. Ya, di sini ada salah tulis nih. Dia tulis mufrad padahal maksudnya adalah musanna ya, bukan mufrad. Al-muallimuna, contoh selanjutnya al-muallimuna mukhlisuna, al-muallimuna marfu mubtada. Mukhlisuna marfu mubtada. Dia tulis juga di sini mufrad. Padahal bukan mufrad, dia adalah jamak muzakkar. Jamak muzakkar ya. Jamak muzakkar. Jadi salah penulisan nih ya. Ini salah penulisan, ini salah. Ini adalah jamak. Yang ini juga salah penulisan. Ini adalah musanna. Nah, sini adalah jamak ya. Nanti dikoreksi ya di punya teman-teman. Ya, saya harap teman-teman sudah pada print ya. Jangan yang mengharapkan yang PDF saja tapi kalian print, bisa dicoret-coret. Enggak boleh biarkan bersih. Coret-coret. Ya. Kemarin ada yang sudah ngeprint, saya lihat nggak tahu semuanya sudah ngeprint atau enggak. Kemudian akhuka zu ilmin. Ini akhuka berarti ini asmaul khamsah. Ya, marfu bil waw. Ya, asmaul khamsah kan hukumnya begitu. Marfu'nya bil waw, mansubnya bil alif, majrurnya bil ya. Menyesuaikan dengan harokatnya. Ya, menyesuaikan dengan harokatnya, mirip dengan huruf mat ya. Ya, mirip dengan huruf mat. Jadi sangat lebih mudah lah. Ya, saya kira semudah itu untuk dipahami karena kita juga ngaji belajar Al-Qur'an, ada pelajaran mat. Akhuka mubtada. Wajib ada khabarnya. Mana khabarnya? Zu ilmin. Zu
marfu. Karena marfu maka dia zu. Kalau kita kasih kana akhuka, jadi apa? Zu ilmin berubah menjadi za ilmin. Ya, kenapa? Karena mansub ada kana, dia menjadi khobar kana. Jadi khobar kana. Kalau kita kasih inna, yang tadinya akhuka menjadi apa? Inna akhoka. Nah, jadi apa? Zu ilmin. Zu ilmin. Kenapa bil waw? Karena dia marfu. Karena inna tugasnya adalah menasabkan isim menjadi akho, memarfukan khobar menjadi zu ilmin. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa melihatnya dengan baik, insyaallah. Baik, kemudian at-tabibatu mahiratu. At-tabibatu mahiratun. Ini adalah jamak muannats. Di sini dia salah lagi, dia tulis mufrad terus nih semua. Padahal ini tidak mufrad ya. Nah, adalah jamak muannats. At-tabibatu mahiratun. At-tabibatu adalah jamak muannats. Al-muslimatu solihatun. Perhatikan teman-teman. Mubtada'nya ma'rifah, khobarnya nakirah. Mubtada'nya ma'rifah, khobarnya nakirah. Ya. Kalau dua-duanya ma'rifah, at-tabibatu al-mahiratu, dia tidak menjadi mubtada' khobar. Tapi menjadi na'at dan man'ud. Sesuai dengan yang kita pelajarin kemarin. Karena na'at dan man'ud itu hubungannya wajib, sama-sama mufrad, sama-sama musanna, sama-sama jamak. Satu. Kemudian sama-sama marfu, sama-sama mansub, atau sama-sama majrur. Kemudian sama-sama ma'rifah, sama-sama nakirah. Nah, ini kan yang hal-hal yang wajib yang kemarin sudah kita pelajari. Jadi at-tabibatu mahiratun adalah mubtada dan khobar. At-tabibatu al-mahiratu adalah na'at dan man'ud. Sebaliknya, nakirah kan ya, tabibatul mahirati. Jadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Karena mudhaf adalah nakirah bertemu dengan ma'rifah. Ya, nakirah ma'rifah, maka dia menjadi mudhaf dan mudhafun ilaih. Kebalikannya, ma'rifah nakirah menjadi mubtada wal khabar. Dua-duanya ma'rifah atau dua-duanya nakirah, maka dia menjadi na'at dan man'ud. Itu pola pembentukannya. Baik, ini teman-teman semua yang sudah kita pelajari dari atas Allahu latifun sampai at-tabibatu mahiratun adalah adalah khobar yang mufrad. Ya, khobar yang mufrad artinya yang tidak jumlah, ya, yang tidak jumlah. Nah, tapi ada yang jumlah ismiyah. Seperti jumlah ismiyah apa? An-nailu ma'uhu azbun. An-nailu, sungai Nil. Ya, ma'uhu azbun. Kalau di sini mahiratun, mukhlisuna, rasulun, latifun, kan kata tunggal. Sementara di sini adalah kata yang sempurna. Ma'uhu azbun, airnya tawar. Maka karena dimulai dari kata ma'uhu adalah isim, disebutlah nau'nya, jenisnya ini adalah jumlah ismiyah. Ya, jumlah ismiyah. Jadi khobarnya adalah jumlah ismiyah. Fi mahalli raf'in. Padahal pada hakikatnya dia tetap marfu. Karena hukumnya khobar adalah marfu. Mirip dengan yang kemarin. Ma'uhu. Hu-nya kembali kemana? An-nil.
Nil. Kenapa Nil? Karena Nilnya muzakkar. Misalkan kalau kita ganti kalimatnya, al-madrasatu, sekolah, babuha, ya, babuha. Kenapa ha? Karena kembali kepada madrasah. Madrasah adalah muannas. Babuha kabirun. Nah, jadi teman-teman bisa menyesuaikan domir isim yang ada pada ma, ya. At-talibu akhlaquhu karimah. At-talibu akhlaquhu karimah. Ya. At-talibu mubtada. Akhlaquhu adalah khobar. Sama, khobarnya adalah jumlah ismiyah. Kemudian contoh yang ketiga, al-hadiqatu simaruha. Ini seperti yang saya contohkan barusan tadi. Al-hadiqatu adalah muannas. Hanya itu kembali kepada mana? Kepada muannas. Al-hadiqatu simaruha nadijatun. Buah-buahnya matang. Nah, jadi sesuai dengan itu, ya. Kemudian ini yang tentang ismiyah, ya, tentang ismiyah. Baik. Selanjutnya, perhatikan nih teman-teman. Yashtaritu fil khabar jumlah. Syarat bagi khabar jumlah ismiyah atau fi'liyah wujudu dhamir. Adanya dhamir. Yusamma rabit, disebut dia dengan rabit. Ya'udu 'alal mubtada. Yang dhamir itu kembali kepada mubtada. Ya. Kemarin kita belajar juga itu tentang mubdal, ya. Kembali kepada mubdal dan sebagainya, ya. Teman-teman bisa cek kembali rekaman yang sudah kita kita sediakan, ya. Teman-teman bisa ulang pelajaran-pelajaran kemarin. Wajib ada robit, ada dhamir, akhlaquhu, simaruha, ma'uhu, ya. Wajib ada dhamir. Perhatikan ini jumlah fi'liyah yang di bawah. Al-Masriyu, orang-orang Mesir atau orang Mesir, yuhibbu watanahu. Yuhibbu watanahu. Ini adalah jumlah fi'liyah. Yuhibbu watanahu. Mencintai negerinya. Al-Masriyu, seorang kebangsaan Mesir, yuhibbu watanahu. Kalau satu orang. Kalau dua orang, al-Masriyani yuhibbani watanahuma. Al-Masriyuna yuhibbuna watanahum. Jadi domirnya menyesuaikan dengan mubtada'nya. Al-la'ibani yu'addiyani. Dua orang pemain yu'addiyani, kedua-duanya sudah melaksanakan tugasnya. Aha. Kemudian, ya, menyesuaikan. Al-junudu berarti jamak. Yudafi'una anil watan. Yudafi'una juga jamak. Al-junudu jamak. Ya, maka dia menyesuaikan juga dengan jamak. Karena dia jumlah fi'liyah. Al-jannatu, surga itu. Tahta. Perhatikan teman-teman, ini sudah bagian yang lain nih. Nah, sudah bagian yang lain. Bagian apa? Dia sudah mengalami perubahan, tidak lagi jumlah fi'liyah, tapi dia sudah menjadi jumlah jumlah syibhul jumlah. Syibhul jumlah itu bisa jar dan majrur, ya, bisa jar, bisa dzaraf. Ini yang kemarin sudah kita pelajarin, ya. Al-jannatu tahta. Ini adalah dzaraf. Aqdamil ummahat, ya. Tapi ada juga memasukkan tahta ini sebagai huruf jar, ya. Ya, seperti yang kemarin kita pelajarin, tahta ada juga masukkannya ke dalam huruf jar. Ya, tapi lebih kuat kepada
zorob, ya. Kenapa zorob? Ya, karena dia meletak menyebutkan posisi, ya kan? Al-kitabu, al-kursiyu, misalkan fi al-baiti, al-kursiyu fil baiti. Maka fil baiti adalah syi'ul jumlah dari jar dan majrur. Kalau al-kursiyu misalkan apa? Amamal baiti. Jadi zorob, ya. Yang menunjukkan letak posisi itu disebut dengan zorob. Huruf jar sudah kemarin kita pelajari. Min, ila, an, ala, fi, wal, ba'u, wal, kafu, wal, lam. Itu adalah huruf jar yang 8 yang insya Allah teman-teman juga sudah pada ingat dan pada hafal insya Allah. Ini adalah jenisnya mubtada wal khobar. Nah, apabila al-kursiyu fil baiti, misalkan dikasih kana, maka bacaannya tetap al-kursiyu, kana al-kursiyu, karena kana merofakkan isim. Al-kursiyu dibaca. Fil baiti tidak ada perubahan. Pada hakikatnya fil baiti yang syibhul jumlah ini adalah fi mahalli nasbin. Fi mahalli nasbin. Nasab. Meskipun tidak ada tanda nasabnya di situ. Gitu ya. Kalau di sini dikasih inna al-kursiyah. Tuh. Amamal baiti. Al-kursiyah jelas dirubah menjadi apa misalkan? Menjadi fathah. Ada al-kursiyah di situ. Amamal baiti sudah jelas amamal baiti. Tidak ada mengalami perubahan. Tapi pada posisi marfu karena dia adalah khobar inna. Ya, sebenarnya ini mubtada wal khobar sekali jalan kita dengan kana dan inna. Ya, itu untuk gambaran bagi teman-teman. Nah, supaya lebih luas gambarannya, teman-teman bisa lihat ini. Khobar kana wa akhwatuha, ya, khobar kana wa akhwatuha. Kanan nasru halifana. Padahal asalnya adalah an-nasru halifuna. Karena ada kana menjadi halifana. Itu yang tadi sudah kita singgung. Sehingga teman-teman tidak merasa aneh. Halifana adalah khobar mansub. Khobar itu asalnya marfu, tapi karena ada kana dan saudara-saudaranya, nah teman-teman bisa cari nanti apa saja saudara kana. Kana, asbaha, adha, zalla, bata, ma, bariha, manfakat. Teman-teman bisa pelajarin itu ya. Nah, dari saudara-saudara kana. Begitu juga inna wa anna lakinna laita la'alla. Nanti teman-teman bisa lihat. Nah, kanan nasru halifana kita rubah menjadi inna misalkan. Kanan nasru halifana berubah menjadi innan nasra halifuna. Dia tinggal dibalik. Tinggal dibalik. Teman-teman bisa bisa lihat itu, bisa lihat. Nah, bisa lihat di sini. Inna wa akhwatuha, ya inna. Nah, innallaha, ya. Kata innallaha ma'ana. Nah, ma'ana ini berarti syibul jumlah kan? Ya, karena terdiri dari zorob dan mazrub gitu ya. Nah, innallaha ma'ana. Kalau diganti menjadi kanallahu ma'ana. Ya, ma'ananya tetap karena dia syibhul jumlah. Jadi dia tidak mengalami perubahan. Jadi kita sambil lewat mubtada wal khabar, kita belajar sudah isim inna wa akhwatuha, dan kita juga sudah belajar tentang isim khabar kana wa akhwatuha. Ya, jadi semuanya sudah kita lewatin sekali jalan kana wa akhwatuha. Nah, ini contoh-contohnya nih. Nah,
Ka'annaka, la'alla, laitana, laituma. Jadi laita, la'alla, seluruh huruf kana itu bisa mengalami perubahan. Kana, yakunu, kun. Asbaha, yusbihu. Bisa ada fi'il madhi, ada fi'il mudhari, ada fi'il amarnya. Yang tidak ada perubahannya hanya satu. Apa itu? Laisa. Laisa ini tidak ada fi'il madhi, tidak ada fi'il mudhari. Ya. Tidak ada mengalami perubahan. Kana bisa menjadi kun. Bisa menjadi yakunu. Bisa menjadi yakunu, takunu. Ya, bisa menjadi fi'il amar, bisa menjadi fi'il mudhari. Fungsinya sama. Ya'malani amalal madhi. Ya, sama seperti fi'il madhinya. Jadi tidak ada mengalami perubahan fungsi. Tetap turfa'ul isma wa tansibul khabar. Fungsinya tetap. Itu ya teman-teman ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ini dengan baik sehingga nanti tidak membingungkan ketika bertemu dengan kana ataupun inna. Baik. Setelah dari kana wa akhwatuha, nah teman-teman bisa melihat pelajaran kita selanjutnya adalah berkaitan tentang fa'il. Fa'il ini adalah isim marfu'. Al-fa'ilu ismun marfu'un. Adalah isim marfu'. Yadullu ala man fa'alal fi'la. Menunjukkan orang yang melakukan perbuatan. Yasbiquhu fi'lu. Didahului oleh fi'il. Jadi kalau mubtada, isim di awalnya. Kalau fa'il, di awalnya fi'il. Jadi fa'il itu adalah orang yang melakukan perbuatan atau yang sifatnya pelaku. Siapakah itu? Orangkah? Hewankah? Atau bahkan tumbuhankah? Ya, batukah, jamadat, benda-benda mati. Nggak ada masalah. Ya, tapi dia selalu dimulai dengan fi'il. Baik fi'il madhi, fi'il mudhari, bahkan juga fi'il amar. Ya, selagi itu sifatnya fi'il. Setiap fi'il wajib ada fa'il. Seluruh fa'il hukumnya marfu. Ismun marfu'un. Tidak ada pengecualian. Ja'a, misalkan. Ja'a. Tidak mungkin ada sesuatu bisa ja'a tanpa ada pelaku. Ja'a Ahmadu. Datang Ahmad. Ahmad marfu. Ahmad marfu. Jadi setiap fa'il marfu. Lihat contohnya. Kita tidak akan baca contoh seluruhnya karena banyak nih. Adda yuaddi. Adda ini artinya apa? Fi'il madhi. Mengerjakan, menunaikan. Al-hujjaju. Jamaah haji. Al-manasika. Ya, addal hujjaju al-manasika. Al-hujjaju marfu. Kenapa marfu? Karena dia adalah pelaku dari menunaikan ibadah haji. Tuh. Najaha at-talibani. Najaha at-taliban. Perhatikan teman-teman ya. Kalau kita jadikan kalimatnya at-talibani, kan musanna nih. At-talibani najaha jaha menjadi musanna. Kenapa musanna? Karena dia diawali mubtada. Khobarnya wajib menyesuaikan dengan mubtada'nya. Khobarnya wajib menyesuaikan dengan mubtada'nya. Nah, sementara kalimat yang ada di sini, apa kalimatnya?
Najaha, najaha mufrad. At-talibani musanna, nggak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi kalau teman-teman tulis misalkan dengan at-talibani musanna, najaha salah. Kenapa salah? Karena dia harus menyesuaikan dengan mubtada'nya. Gitu ya. Begitu juga kalau at-talibani fi'il mudhari misalkan. Apa? Najaha yanjahu. Maka yanjahani. Yanjahani. Jadi kalau mubtada dengan khobar, khobarnya menyesuaikan dengan mubtada. Ya. Kebalikannya antara fi'il dengan fa'il. Karena fi'il duluan, maka fi'ilnya tidak harus disesuaikan dengan fa'il. Ya, kalaupun hanya disesuaikan adalah ketika muzakkar dan muannas. Misalkan fa'ilnya adalah at-talibatani, at-talibatani, 2 orang murid perempuan. Bentar. At-talibatani, 2 orang murid perempuan. Yang penting adalah najahat. Najahat. Najahat at-talibatani. Yang hanya disesuaikan antara muannasnya saja, ta'nis saja. Tapi tidak harus najahata at-talibatani, tidak harus. Beda dengan at-talibatani harus najahata, najahata, gitu ya. Ya, jadi teman-teman harus perhatikan itu nanti supaya bisa dipahami dengan baik. Ya. Jadi seluruh fa'il adalah ismun marfu'. Menunjukkan pelaku dia adalah marfu'. Marfu itu patokannya kayak kemarin juga. Muslimun. Muslimun. Kalau 2, muslimani. Kalau jamak, muslimuna. Ini muzakkar. Kalau muannas, muslimatun. Kalau 2, muslimatani. Muslimatani. Kalau banyak, muslimatun. Ya. Jadi teman-teman bisa menyesuaikan. Ini polanya, marfu tidak akan mengalami perubahan. Ini polanya marfu, tidak akan mengalami perubahan. Tinggal menyesuaikan saja. Ya, kita bisa lihat di sini. Faza as-sabbahuna, as-sabbahuna. Faza fi'ilnya mufrad. Enggak ada masalah. As-sabbahuna adalah jamak muzakkar. Tidak harus fazu as-sabbahuna, enggak. Tapi kalau dibalik, as-sabbahuna fazu. Karena as-sabbahuna di awal kalimat dia bisa menjadi mubtada. Ya, menjadi mubtada. Maka khobarnya menyesuaikan juga menjadi khobar. Mubtadanya jamak, ini yang menjadi khobar. Ya, harus sesuai. Kemudian pola-pola ini jangan sampai teman-teman bisa apa istilahnya bisa lupakan ya. Nah, ya, coba lihat di sini. Syarakat al-muallimatu. Ini kan jamak al-muallimatu. Al-muallimatu ini di sini dia al-muslimatu. Jamak muannas. Syarakat fi'il madhi mufrad, gak ada masalah. Tapi kalau dibalik al-muallimatu maka syarakna, maka dia harus menjadi jamak muannas, jamak muannas. Kenapa? Karena mubtada'nya jamak muannas, fi'ilnya wajib jamak muannas. Nanti khobarnya akan menjadi jumlah fi'liyah. Itu ya teman-teman ya. Nah, dari sini teman-teman ketemu lagi dengan akhuka. Ada akhuka. Akhuka ini kan marfu.
marfu'nya bil waw. Ya, ahuka. Marfu itu dhammah. Ahuka. Ada ahuka. Masyaallah. Addaita al-wajib. Addaita al-wajib. Enggak kelihatan siapa fa'ilnya di situ. Ternyata fa'ilnya adalah tak. Tak fa'il. Addaita. Domir saja. Tidak kayak di atas itu ada ahuka, ada al-muallimatu, at-talibatu. Tapi domir. Domir. Ya. Maka fa'ilnya adalah domir. Ya. Yang ada pada ta. Maksudnya tuh addaita anta. Kalau kita tambahi addaita anta al-wajiba. Engkau sudah menunaikan atau mengerjakan al-wajib tugasmu. Maka kata anta di situ sudah menjadi taukid atau takkid seperti yang kita pelajari. Addaita anta kan pengulangan itu. Maka taukid lafzi sesuai yang sudah kita pelajarin kemarin. Contoh selanjutnya, sumna. Maka domir na di situ adalah domir fa'il ya. Nah, fa'ilain. Sumna syahra Ramadana. Syahra Ramadana. Teman-teman, syahra kami telah puasa. Syahra menjadi mudhaf. Dia menjadi apa? Maf'ulun bih. Syahra dia juga sekaligus menjadi mudhaf. Ramadana adalah mudhafun ilaih. Loh, mudhafun ilaih kenapa dibaca Ramadana tidak Ramadhani? Karena isim-isim yang diakhiri dengan alif dan nun, Imran, Ramadan, Hamdan, maka dia termasuk di antara isim-isim yang tidak menerima kasrah. Ya. Maka dalam lafaz niat Ramadan kita nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri Ramadana, bukan Ramadhani. Betul dia majrur, iya majrur karena mudhafun ilaih, tapi dia majrurnya bil fathah Ramadana. Kenapa bil fathah? Dia termasuk ismul ladzi la yansharif. Ya, mumpung kita lewat, kita ulang pelajaran yang kemarin. Apalagi al-muallimani syaraha ad-darsa. Ini dia sudah apa namanya? Sudah menjadi mubtada nih. Al-muallimani. Tuh, mubtada di awal kalimat. Syaraha keduanya. Ini saya terangkan tadi bahwa syaraha adalah jumlah fi'liyah sebagai khobar mubtada. Ya, saya kira penulis sengaja supaya kita tidak terkecoh ya. Nah, kalau dibalik syaraha biasa saja mufrad. Syaraha al-muallimani syaraha fi'il. Dia tidak mengalami perubahan. Nah, teman-teman, ini adalah fa'il dari satu fi'il, dari satu pekerjaan. Jelas tampak terlihat. Baik itu ada orangnya al-masriyu, al-hujjaju, al-talibani, as-sabbahuna, al-mu'al. Jelas tampak terlihat. Atau yang dalam bentuk fa'il, ad-daita, sumna, fa'ilnya adalah domir. Jelas tampak terlihat fa'ilnya. Tapi ada situasi yang fa'ilnya lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya. Tidak disebutkan fa'ilnya. Apa itu? Itu adalah naibul fa'il. Ya. Dia sebenarnya bukan fa'il. Tapi dia pengganti fa'il. Pengganti fa'il. Kita baca ayat. Kutiba alaikumus siyam. Kutiba alaikum as-siyamu. Asalnya kutiba siyamu alaikum. Siapa yang mewajibkan puasa bagi kalian? Tidak disebutkan. Asalnya
kataballahu alaikum as-siyama. Asalnya kataballahu alaikum as-siyama. Tapi lafzul jalalah di sini ditiadakan. Ditiadakan. Maka kataba berubah menjadi kutiba. Asalnya adalah kataba berubah menjadi kutiba. Berubah menjadi kutiba. Ini perhatikan teman-teman. Kataba berubah menjadi kutiba. Dhammah awalnya kasrah sebelum akhir. Kalau apa misalkan akala, asalnya adalah akala, berarti berubah menjadi dhammah awalnya ukila, kasrah sebelum akhir. Ini kuncinya adalah dhammah awalnya, kasrah sebelum akhir. Jadi kalimat-kalimat itu bisa dipahami oleh teman-teman semua kalau teman-teman bisa melihatnya dengan baik. Ya. Contohnya yang pertama itu apa? Kutibat ad-darsu, ya terpotong ya. Adalah kutiba ad-darsu. Kutiba adalah ad-darsu. Asalnya adalah kataba. Menjadi kutiba. Ya. Akala menjadi ukila. Tuh. Itu disebut dengan fi'il majhul. Majhul itu artinya jahala, diambil dari kata jahala. Jahala tidak diketahui atau tidak dikenal. Majhul tidak diketahui siapa pelakunya. Kutibat darsu ditulis pelajaran. Asalnya misalkan apa? Kataba at-talibu. At-talibu asalnya adalah fa'il. Ad-darsa. Ya. Tapi karena fa'ilnya ini tidak disebutkan, maka kataba berubah menjadi kutiba. Ad-darsa berubah menjadi ad-darsu. Kutiba ad-darsu. Ya teman-teman ya. Karena ad-darsu muzakkar, maka kutibanya tetap muzakkar. Kutibanya tetap muzakkar. Perhatikan. Misal, kataba at-talibu. Murid menulis. Apa yang dia tulis? Ar-risalata. Murid menulis surat. Ar-risalata muannas. At-talibu tidak disebutkan ini. Tidak disebutkan. Kataba harus berubah menjadi kutiba. Kataba harus berubah menjadi kutiba. Berubah menjadi kutiba. Kutiba belum sempurna karena ar-risalata adalah muannas, maka dia pun harus mengalami perubahan. Apa perubahannya? Perubahannya harus ditulis sesuai dengan naibul fa'ilnya. Naibul fa'ilnya adalah muannas, ar-risalata. Maka dia harus ditulis kutibat ar-risalah. Ta berubah menjadi tu. Tadi dia maf'ulun bih, sekarang dia menjadi naibul fa'il. Ya, itu teman-teman ya. Nah, itu supaya apa? Supaya teman-teman bisa memahami. Contoh nomor 2, ukiba. Ukiba. Apa arti ukiba? Dihukum. Al-muhmalu, orang yang lalai. Jadi teman-teman begini. Kita kasih contoh. Ini fi'il mudhari. Akala ya'kulu. Akala
Kulu. Supaya mudah ya. Kulu. Kulu. At-talibu. Seorang murid memakan. Apa dia makan? As-samaka. As-samaka. Murid memakan ikan. Sekarang kita tidak sebutkan pelakunya. Tidak kita sebutkan. Ya'kulu berubah menjadi yu'kalu. Yu'kalu. As-samaka berubah menjadi as-samaku. As-samaku. Tadi as-samaka berubah menjadi as-samaku. Tadi ya'kulu berubah menjadi yu'kalu. Bisa teman-teman lihat perubahan. Tadi fi'il madhi akala menjadi ukila. Fi'il mudhari ya'kulu bisa menjadi berubah yu'kalu. Doroba bisa berubah menjadi duriba. Kalau yadribu bisa berubah menjadi yudrabu. Yadribu bisa menjadi yudrabu, yu'kalu, yuf'alu, yunsaru. Ya, jadi bisa menyesuaikan. Nah, tapi perlu teman-teman ingat al-fi'lul mudhari, lihat. Yadhummu awwalu, yudhammu, didammahkan awalnya. Wa yuftahu ma qabla al-akhir, difathahkan sebelum akhir. Fi'lul madhi sahih yudhammu awwaluhu, didammahkan awalnya. Wa yubsaru qabla al-akhir, dikasrahkan huruf sebelum akhir. Daraba menjadi duribu. Daraba menjadi duriba. Yadribu menjadi yudrabu. Ini adalah perubahan-perubahan dari bina ma'lum menjadi majhul. Kalau ma'lum ya diketahui fi'ilnya. Daraba Ahmadu. Apa misalkan? Al-hajara. Ahmad memukul batu. Ya kan? Maka daraba ini maklum, diketahui ada pelakunya siapa? Ahmad. Tapi kalau tidak disebutkan pelakunya menjadi apa? Duriba. Apa? Al-hajaru. Tadi hajaro, sekarang menjadi al-hajaru. Jadi teman-teman bisa lihat perubahannya. Ini disebut dengan naibul fa'il. Ya, naibul fa'il. Nah, misal di contoh terakhir. Di contoh terakhir ini kuri'tu asalnya adalah qara'a. Apa qara'a? Qara'tu saya quri'at ya. Qara'tu al-qissataini. Lihat teman-teman. Apa misalkan? Qara'tu al-qissataini. Saya membaca 2 kisah. Yang perlu teman-teman perhatikan, al-qissataini ini kan mansub. Ini mansub. Ini mansub. Dia akan mengalami perubahan ketika naibul fa'il dia adalah isim marfu. Al-qissataini berubah menjadi apa? Al-qissatani. Qara'tu ini kan masih ada fa'ilnya. Qara'tu ana. Sekarang tidak ada fa'ilnya. Maka tidak disebutkan siapa pelaku yang membaca 2 kisah ini. Maka fi'ilnya dirubah menjadi fi'il majhul. Qara'a menjadi apa? Quri'a. Menjadi
Quri'a. Menjadi Quri'a. Menjadi Quri'a. Sampai di sini selesai? Belum. Kenapa belum selesai? Al-qissatani ini mu'annas. Maka harus dibikin dia juga menjadi mu'annas. Menjadi apa? Quri'at al-qissatani. Asalnya adalah qara'tu al-qissataini menjadi quri'at al-qissatani. Ya. Jadi dari sini teman-teman bisa paham juga yang mana fa'il dan mana naibul fa'il. Qara'tu fa'ilnya ada. Ada, mana fa'ilnya? Domir mana? Domir tu. Qara'tu. Fa'ilnya adalah qara'tu. Ini adalah fa'il. Ya, fa'ilnya adalah domir. Domir tu, domir atu atau tak fa'il. Quri'at, dibaca al-qissatani, dua kisah. Siapa yang baca? Enggak disebutkan. Lam yusamma fa'iluhu. Tidak disebutkan fa'ilnya. Dan mudah-mudahan apa yang kita pelajarin di pagi hari menjelang siang ini, kita sudah belajar naibul fa'il, kita sudah belajar fa'il, kita sudah belajar mubtada dan jenis-jenis khobarnya, kita juga sekilas sudah belajar khobar kana wa akhwatuha dan isim inna wa akhwatuha. Sebenarnya sudah banyak sekali kita pelajarin ini, pelajaran 1 semester kita sudah habiskan hanya dalam waktu lebih kurang 1 jam saja. Dan mudah-mudahan apa yang teman-teman pelajarin ini bisa sampai kepada maklumat yang baik. Adapun materi-materi yang belum kita pelajarin dan tidak ada di di dalam buku ini, insya Allah besok masih ada waktu kesempatan bagi kita untuk membuat pertanyaan, ada waktu kita untuk membuat istilahnya ini. Waktu itu lebih berharga. Nah, isim marfu itu ada fa'il, ada naibul fa'il, ada mubtada, ada khabar, ada isim kana, ada khabar inna, ya, dan juga tawadi, na'at, atau taukid badal masuk ke isim marfu. Ya. Isim mansub, maf'ul kemarin sudah kita pelajari, maf'ulun bih, maf'ul fihi, maf'ul ma'ah, maf'ul di ajlih. Kita sudah pelajari 5 maf'ul, ya. Kemudian ada lagi hal, ada tamyiz, ada munada, ada mustasna. Insyaallah kita rampungkan mana-mana yang kurang. Nah, setelah itu sudah selesai, tidak ada lagi pembahasan nahwu yang dasar-dasar, semuanya sudah kita kulitin. Insyaallah dari apa yang teman-teman sudah pelajarin ini, insyaallah bisa maksimal. Saya harap itu sebelum saya akhirin, saya pengen teman-teman dari pembelajaran kita sekian hari ini, teman-teman bikin pertanyaan. Ya, bikin pertanyaan. Karena kalau saya suruh tanya, nggak ada yang mau. Saya suruh jawab, yang jawab nanti paling mujahid lagi, paling musaffa lagi. Ya, mungkin teman-teman sungkan, mungkin malu. Padahal saya sudah katakan, lebih baik kalian salah karena mencoba, daripada kalian tidak salah karena tidak ngapa-ngapain. Padahal ya kalau bahasanya tentara, bersimbah darah waktu latihan itu lebih baik daripada kalian bersimbah darah di medan pertempuran. Disinilah kalian bersimbah darah. Malu-malu disinilah kalian malu. Tapi kalau sudah di depan lajnah ujian kalian malu, udah terlambat. Udah terlambat. Ya, jadi malu ya malu di sini. Jangan malu di lajnah ujian. Lajnah ujian kalian malu, gak ada gunanya. Gak ada gunanya. Sampai ketemu nanti kita di materi TWK. Orang yang maju ke TWK adalah orang yang lulus di seleksi tulis. Dan mudah-mudahan kalian sukses dan berhasil. Maka saya harap kalian tulis pertanyaan. Kemarin saya suruh tulis contoh dari maf'ul yang 5, yang bikin contoh tidak nyampe 20 orang, tidak nyampe. Ya, belasan orang saja yang buat contoh. Ya, sisanya pada tidak buat. Ya, padahal ya bisa lihat buku, bisa nulis. Padahal ini kesempatan latihan. Nah, sekarang dari pelajaran yang sudah kita pelajarin dari awal
banyak, ya silakan kalian bikin pertanyaan. Bikin pertanyaan, apa yang kalian tidak paham? Apa yang kalian tidak mengerti? Ya, silakan dari alamatul i'rab sampai ke mana lagi nih? Alamatul i'rab sudah, sampai ke isim-isim majrur, kemudian ada tawabi, na'at, ataf, taukid, badal, sudah kita pelajarin maf'ulun bi, maf'ul li ajli, maf'ul fi, maf'ul ma'a, maf'ul. Ada kana wa akhwatuha atau yang barusan, ada fa'il, naibul fa'il. Silakan kalian bikin pertanyaan. Oh, saya tidak mau bikin pertanyaan, saya mau bikin contoh saya sendiri. Silakan bikin contoh sendiri. Tolong koreksi tadi. Gimana ini benarkah? Gimana salahnya? Itu cara belajar yang benar begitu. Ya, seperti yang saya nasihatkan di awal, pelajaran yang akan datang pelajari lebih dulu. Pelajaran yang sudah dipelajarin diulang sebelum 24 jam. Kalau kalian lakukan itu gak mungkin kalian masih salah dalam mengerjakan tugas, mengerjakan soal. Gak mungkin salah. Tapi kalau kalian sudah tidak melakukan itu, ya itu yang bikin salah. Kenapa kalian tidak belajar sesuai dengan polanya? Pelajaran yang sesuai dengan polanya itu akan menyebabkan kalian bisa di semua pelajaran, bukan cuma nahwu. Semua pelajaran. Ulang pelajaran yang hari ini sebelum besok. Ulang. Tidak usah lama-lama, 10 menit, 15 menit kalian tatap diulang. Cukup. Tidak usah panjang-panjang. Waktunya belajar sampai setengah jam. Belajar keras. Nggak perlu belajar keras. Kalian cukup belajar cerdas. Belajar keras itu, maafnya orang bodoh saja belajar keras. Kalian tuh harus belajar cerdas. Maksimalkan memori, short memorimu dimasukkan kepada long memory. Ya, seperti kalian mau berjalan ke satu tempat yang kalian tidak tahu, belok kanan, belok kiri terlalu banyak ya. Ketika sampai satu belokan kemudian, oh ada tiang listrik, kasih tanda. Ada jemuran, kasih tanda. Jadi jemuran, tiang listrik, pohon, kalian bikin tanda, bikin misal contoh-contoh sendiri yang kalian buat. Nah, kalian nanti ketika berhadapan dengan soal, ya kalian sudah ingat. Sudah ingat dengan contoh-contoh yang kalian buat sendiri. Insya Allah itu akan memudahkan. Saya tidak kasih kalian ikan, tapi saya kasih pancing. Silakan kalian pancing ikanmu sendiri, kalian kasih umpan sebesar-besarnya, supaya dapat hasil sebesar-besarnya. Saya kira itu teman-teman, mudah-mudahan bisa ini memaksimalkan waktu kalian. Masih ada 2 hari atau 1 hari setengah. Saya yakin ini adalah waktu yang banyak untuk kalian pelajarin. Mudah-mudahan apa yang sudah kalian pelajarin bisa menjadi membuahkan hasil lah. Ibarat tanaman ya, buahnya nggak kaleng-kaleng. Ini buahnya adalah buah yang terbaik. Itu saja dari saya. Mudah-mudahan kesuksesan teman-teman selalu menyertai langkahmu sehingga kalian menjadi mahasiswa terbaik. Syukur-syukur dapat beasiswa di tahun ini. Ya, saya tidak bisa banyak bantu, hanya bisa bantu dari luar memotivasi kembali kepada jiwa batin teman-teman sendiri. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Sekian dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.